Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there, how's life? I hope everyone is fine, always happy and healthy. Welcome to the second semester, and this is my first video in teaching English. I hope you enjoy to learn English with me. So, let's get started, guys. In this video, we are going to learn about recount text. I would like to explain to you about the definition, types of recount text, purpose of recount text, generic structure, and the last one is about the language features in the recount text. Let's start from the definition of recount text. Recount text is text which tells about something happened in the past. Jadi recount text ini menceritakan kembali peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau, baik itu kejadian yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Selanjutnya adalah type of recount text. Yang pertama ada personal recount. Personal recount ini menceritakan tentang pengalaman pribadi dari si penulis itu sendiri. Misalnya pengalaman pribadi saat berlibur bersama teman-teman, ataupun saat kalian berkunjung ke kebun binatang, atau bisa juga kalian bercerita tentang pengalaman saat menonton film di bioskop. Yang kedua adalah factual recount. Factual recount ini menyajikan peristiwa yang benar terjadi. Kita sering membaca di koran, nah itu adalah contoh dari factual recount. Menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi, misalnya saja kecelakaan, kebakaran, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang benar-benar terjadi. Yang ketiga adalah biographical recount. Jadi, biographical recount ini menceritakan tentang kisah hidup seseorang. Apabila kita membaca biografi dari seorang tokoh, nah itu merupakan contoh dari recount text. The last type of recounts is imaginative recount. Jadi, imaginative recount ini menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Misalnya saja kalian bercerita tentang mimpi kalian. Mimpi tersebut sudah terjadi namun hanya bersifat khayalan saja karena tidak terjadi di dunia nyata. Selanjutnya adalah purpose of recount text. Ada beberapa tujuan dari penulisan recount text ini. Yang pertama adalah to share unique or unusual experience. Jadi untuk berbagi cerita tentang pengalaman yang unik ataupun tidak biasa. Yang kedua adalah to retell something unforgettable. Untuk menceritakan kembali sesuatu yang tak terlupakan menurut sudut pandang penulisnya sendiri. Yang ketiga adalah to give information about an accident. Nah, ini adalah bentuk dari factual recount. Jadi, untuk memberikan informasi kepada para pembaca tentang sebuah peristiwa yang terjadi. Yang selanjutnya adalah to make the readers learn something. Jadi, dari teks yang dituliskan tersebut, penulis berharap bahwa pembaca dapat mengambil pelajaran tentang sebuah peristiwa yang sudah dialami atau diceritakan dalam teks tersebut. Next explanation is about generic structure of recount text. Yang pertama adalah orientation. Dalam orientation ini merupakan pengenalan informasi tentang siapa, di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. Misalnya saja, ini ada contoh dari orientation dengan judul Holiday in Jeju. Jadi anggap saja yang berbaju kuning ini adalah Saripudin. Last month, Saripudin and his friends spent their holiday in Jeju Island. Jadi keterangannya last month, bulan lalu, itu merupakan keterangan waktu kapan terjadinya. Siapa pelakunya di sini adalah Saripudin and his friend. Dan kemudian di mana tempat kejadiannya adalah Jeju Island. Jadi cukup jelas sekali. Ini adalah contoh dari orientationnya. Number second is events. Events ini merupakan rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita. Biasanya diceritakan secara kronologis atau berurutan. Nah,
Ini adalah contoh dari events dalam teks berjudul Holiday in Jeju. Kita bisa lihat di sini ada Saripudin and his friend had lunch together. Then Saripudin and Jono played toy shape on the lake. After that, Jono and Juki painted a picture. Junaidi and Jumaidi play canoe. Ini adalah kegiatan yang mereka lakukan selama berlibur di Pulau Jeju. Next is reorientation. Jadi bagian terakhir dari generic structure-nya adalah reorientation. Biasanya berisi kesan dari peristiwa yang sudah dialami. Ini merupakan kesimpulan. Bisa menceritakan bagaimana perasaan kalian ataupun pendapat tentang apa yang sudah dialami tersebut. Berikut ini adalah contoh dari reorientation. Nah, setelah mereka berlibur, mereka kesimpulannya, they were very happy. Jadi reorientationnya, mereka sangat bahagia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang language features dalam recount text ini. Yang pertama digunakan adalah past tense. Ingat bahwa dalam menuliskan recount text kita menggunakan past tense karena kita menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Selanjutnya ada adverb of time. Adverb of time ini merupakan keterangan waktu. Misalnya saja last week, 2 years ago, 5 months ago, yesterday, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan action verb. Action verb ini merupakan kata kerja. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua, yaitu misalnya saja ada play, work, ada about. Kemudian adalah conjunction. Conjunction ini merupakan kata penghubung yang biasanya digunakan dalam events, dalam menceritakan urutan-urutan kejadian dalam recount text. Nah, ini adalah contoh dari recount text. Mari kita analisis bersama apa saja language features yang terdapat dalam recount text ini. Dari paragraf pertama kita bisa lihat ada keterangan adverb of time, yaitu kata yesterday di sini merupakan keterangan waktu. Kemudian my family and I ini merupakan partisipan, siapa pelakunya. Kemudian went to the zoo. Zoo ini merupakan adverb of place, jadi keterangan tempat peristiwa itu terjadi. Mari kita perhatikan kata-kata yang diwarnai abu-abu ini. Nah, ini merupakan action verb yang digunakan dalam teks ini. Jika kita lihat penggunaan kalimat semua dalam bentuk past tense. Ya, kemudian ada conjunction yang digunakan di sini yaitu when, after, before, dan during-nya untuk menceritakan urutan-urutan kejadiannya. Kita lihat pada paragraf pertama penggunaan kata yesterday yang menunjukkan kapan peristiwa tersebut terjadi dan partisipannya adalah my family and I, yakni pelakunya adalah my family and I. Kemudian went to the zoo. Zoo ini merupakan tempatnya. Ini merupakan orientasi dari teks ini. Selanjutnya pada paragraf 2, 3, 4, dan 5 ini menceritakan sekuensnya urutan-urutan kejadian selama mereka berada di dalam sana. Paragraf ini merupakan events dari teks trip to the zoo ini. Kemudian untuk paragraf terakhir kita bisa lihat bagaimana kesimpulan dari si penulis ini. Dia menceritakan bahwa we were very tired but happy. Ya, dia merasa sangat lelah tapi merasa bahagia. Ini adalah reorientation dari teks ini. Kita bisa melihat ini merupakan contoh dari recount text. Well, that's all my explanation about recount text. I hope you understand the lessons. And thank you very much for your attention. See you again on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.